Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil analisis mengenai asesmen proyek matematika kelas 8 yang telah kami laksanakan di SMP Negeri 3 Semarang. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nela Rizkia dengan 3 digit NIM terakhir 047 dan rekan saya. Saya Tansya dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 049. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai asesmen proyek yang telah kami buat, yaitu mengenai judul proyek yaitu Mini Data Detektif, yaitu baca, olah, dan ungkap fakta. Di mana kita mengambil di kelas 8 semester 2 dengan tujuan pembelajaran yaitu mengumpulkan dan menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi. Yang kedua, menentukan min, modus, dan median dari suatu data. Yang ketiga, yaitu mengolah dan menganalisis data secara sederhana untuk menarik kesimpulan. Di sini ada kita nulis kelompok, nama anggota, dan ada tujuan kegiatannya juga. Dan di sini setiap kelompok memiliki pemilihan data yang berbeda-beda. Selanjutnya juga ada terdapat langkah-langkah kegiatan yaitu yang ada persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan nanti hasil. Nah, selanjutnya mereka juga nantinya melakukan pengolahan data, yaitu sebagai penyusunan data, tabel distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, analisis data, temuan menarik, dan nanti selanjutnya di akhir yaitu adalah mereka melakukan laporan hasil proyek. Yang laporan hasil proyek ini disusun dengan sistematika yaitu pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, di sini juga ada rubrik asesmen proyek yang di mana pedoman persekorannya yaitu pada tahap persiapan, yaitu dari skor 0 sampai 2, dan pelaksanaan yaitu dari skor 0 sampai 4, dan pelaporan yaitu dari skor 0 sampai 4. Di sini juga sudah dilanjutkan dengan hasil rubrik penilaian, di mana kelompok 1 yaitu memperoleh nilai 7, kelompok 2 yaitu memperoleh nilai 7, kelompok 3 memperoleh nilai 7, dan kelompok 4 memperoleh nilai 6, kelompok 5 memperoleh nilai 10, kelompok 6 memperoleh 5, kelompok 7 memperoleh 7. Dengan rata-rata yaitu per tiap tahapan, yaitu pada tahap persiapan, itu memperoleh rata-rata 1,7 yang berarti melakukan keseluruhan sesuai kriteria, dan pada tahap pelaksanaan yaitu 2,7 yaitu berarti baik. Yang pelaporan yaitu 2,5 berarti menunjukkan bahwasannya dia cukup baik. Dan nilai rata-rata untuk keseluruhan dari kelompok 1 sampai 7 yaitu peroleh 7. Nah, dari hasil itu menunjukkan bahwa siswa telah mampu melaksanakan setiap tahapan proyek dengan baik, di mana aspek pelaksanaan memperoleh rata-rata tertinggi yang menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok mampu mengumpulkan pengolahan dan menganalisis data sesuai prosedur. Sementara itu, pada aspek persiapan dan pelaporan juga berada pada kategori baik, meskipun masih perlu ditingkatkan pada beberapa kelompok, di mana nilai akhir rata-rata seluruh kelompok adalah 7,0 dari 10. Dengan kelompok 5 memperoleh nilai tertinggi yaitu 10 dan kelompok 6 memperoleh nilai terendah yaitu 5. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa proyek mini data detektif baca, olah, dan ungkap fakta berhasil membantu siswa mengungkapkan kemampuan dan mengumpulkan pengolahan, analisis, dan menyajikan data secara efektif. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah analisis hasil yang telah saya sampaikan tadi. Selanjutnya yaitu kemampuan kognitif yang kita gunakan yaitu kemampuan pemecahan masalah, di mana kita menggunakan indikator pemecahan masalah yang kita anut yaitu pada WET 2010, yaitu ada 5 indikator. Yang pertama adalah membaca masalah, yang kedua memahami masalah, yang ketiga yaitu transformasi masalah, yang keempat keterampilan memproses, yang kelima penulisan jawaban. Selanjutnya, dengan penjelasan yaitu pas tahap membaca masalah itu siswa mampu membaca masalah dengan indikator, yaitu mengerti istilah, kata-kata, kalimat, dan simbol dalam masalah melalui
ketepatan penerjemahan ke dalam bahasa. Yang kedua, pada tahap memahami masalah, yaitu siswa dapat mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Yang ketiga, transformasi masalah, yaitu siswa dapat merumuskan masalah matematis atau menyusun model matematis. Yang keempat, keterampilan memproses, di mana siswa dapat menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima yaitu penulisan jawaban, yaitu siswa dapat menjelaskan atau menginterpretasi hasil penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya di sini ada penyelesaian indikator pemecahan masalah dengan asesmen proyek yang telah kita buat. Yang pertama ada tahap proyeknya yaitu kan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap persiapan kita mencakup tiga indikator yang kita gunakan yaitu yang pertama membaca masalah, lalu memahami masalah, dan formasi masalah. Nah, aktivitas plan pembelajaran yang kita gunakan yaitu menentukan jenis data, merumuskan pernyataan, dan memahami tujuan pengumpulan data. Selanjutnya, pada tahap proyek pelaksanaan, nah ini menggunakan indikator keterampilan memproses, di mana aktivitas yang pembelajaran dilakukan adalah mengumpulkan data, menyusun data, membuat tabel frekuensi, serta menghitung mean, median, modus. Selanjutnya tahap pelaporan, di sini menggunakan indikator penulisan jawaban, yaitu dengan aktivitas pembelajarannya menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menyampaikan hasil melalui presentasi singkat. Dari hasil itu, analisis pemecahan masalah siswa dengan asesmen proyek, yaitu berdasarkan hasil asesmen proyek mini data detektif, baca, olah, dan ungkap fakta, kemampuan pemecahan masalah siswa berkembang melalui seluruh tahapan indikator Newman, yaitu reading, comprehension, transformation, process skill, and encoding. Nah, pada tahap persiapan, siswa mengidentifikasi jenis data, merumuskan pernyataan, dan memahami tujuan pengumpulan data. Kegiatan ini menunjukkan kemampuan memahami masalah sebelum menemukan strategi penyelesaian. Temuan ini sejalan dengan Santoso Trigo tahun 2024, yang dimana menyatakan bahwa pemecahan masalah dimulai dari pemahaman masalah dan penyusunan strategi yang tepat. Nah, selanjutnya pada tahap pelaksanaan, siswa mengumpulkan data, membuat tabel frekuensi, serta menghitung mean median modus. Aktivitas ini menunjukkan kemampuan penerapan konsep dan prosedur matematika dalam menyelesaikan masalah. Hasil ini didukung oleh penelitian Zhang et al. 2024 yang menemukan bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah melalui kegiatan investigasi dan analisis data. Selain itu juga didukung oleh penelitian Mulligan et al. 2024 yang menyatakan bahwa pengolahan data dalam proyek autentik dapat meningkatkan penalaran statistik siswa. Nah, selanjutnya pada tahap pelaporan, siswa menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mempresentasikan hasil proyek. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kemampuan mengomunikasikan solusi secara sistematis. Nah, sejalan dengan penelitian Chen et al. 2024 yang menjelaskan bahwa presentasi dan diskusi hasil dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi siswa. Nah, sehingga asesmen proyek mini data detektif efektif dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa karena memberikan pengalaman belajar yang autentik, kontekstual, dan melibatkan siswa secara aktif dalam memahami masalah, pengolahan data, sehingga mengomunikasikan hasil penyelesaian dengan baik. Kami juga melakukan analisis kesalahan pemecahan masalah selama pelaksanaan asesmen proyek di kelas. Adapun analisis pemecahan masalah yang kita analisis menggunakan indikator yang dijelaskan oleh Newman tahun 1977. Adapun indikatornya yaitu ada 5 juga, dan itu juga
berkesinambungan atau terintegrasi dengan indikator kemampuan pemecahan masalah yang dijabarkan oleh White. Adapun yang pertama, indikator pemecahan masalah untuk menganalisis kesalahan pemecahan masalah yang pertama yaitu membaca masalah atau reading. Analisis masalahnya yang terjadi selama pelaksanaan proyek yaitu siswa salah dalam membaca data, kemudian keliru dalam memahami istilah statistika seperti data, frekuensi, mean, median, modus, karena mereka masih tergolong awam dalam mengetahui materi tersebut, karena memang materi tersebut baru dilaksanakan 2 kali pertemuan. Kemudian mereka juga masih kurang memahami beberapa instruksi yang terdapat pada soal yang kami berikan karena keterbatasan dari pemahaman mereka sehingga cara yang kita lakukan yaitu kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya sejelas-jelasnya. Kita akan jelaskan. Tuh, kemudian indikator yang kedua yaitu memahami masalah atau comprehension. Nah, di sini terdapat masalah yang kita temukan yaitu siswa tidak dapat menentukan data yang diperlukan. Nah, kemudian salah mengidentifikasi informasi penting atau tidak memahami tujuan analisis data. Nah, di sini terdapat beberapa perintah dalam soal seperti mereka disuruh mencari data yang unik ataupun data data-data rentangnya. Nah, mereka masih awam akan hal itu. Jadi, tugas kita sebagai pendidik, sebagai fasilitator di situ adalah memfasilitasi mereka untuk mengetahui apa saja informasi dari soal tersebut. Kemudian, transformasi masalah. Di sini siswa salah mengelompokkan data, kemudian membuat tabel frekuensi yang tidak sesuai atau memilih cara pengolahan data yang kurang tepat. Nah, kebanyakan dari mereka itu membuat tabel frekuensinya masih secara manual ditulis per satu-satu, jadi belum dikelompokkan. Sementara untuk frekuensi itu kita tabelnya itu kan dikelompokkan per frekuensinya. Kemudian cara pengolahan datanya kurang tepat. Mereka masih seperti rata-rata, mereka tahu artinya, tapi kebanyakan dari mereka itu menghitungnya secara manual, tidak menggunakan rumus yang semestinya. Kemudian, keterampilan memproses atau proses skill. Nah, di sini juga ditemukan masalah di mana siswa melakukan kesalahan perhitungan, salah menentukan urutan data untuk median, juga sering dilakukan. Nah, di mana kalau kesalahan perhitungan itu merupakan kesalahan yang paling sering terjadi karena dalam statistika ini untuk menentukan mean, median, modus, terutamanya mean, itu kan kita harus menjumlah serta membagi kebetulan dari mereka itu mungkin masih banyak yang mengalami keterbatasan dalam hal itu. Kemudian penulisan jawaban, siswa tidak mampu menjelaskan makna hasil perhitungan dalam konteks masalah. Nah, di sini untuk terakhir itu kami kan memberikan perintah untuk menarik kesimpulan seperti itu dalam kemudian disampaikan pada presentasi. Namun di bagian perintah tersebut mereka masih kebingungan, maksudnya kesimpulannya apa? Mereka masih menuliskannya itu hanya misal, jadi diperoleh data ini segini gitu, belum dalam konteks yang kita maksud, karena yang kita maksud kan proyeknya adalah mini detektif. Jadi kita maunya itu nantinya di kesimpulannya itu mereka dapat menyimpulkan jadi kondisi kelas saya seperti ini gitu. Belum-belum secara kontekstual mereka tuliskan di situ dan mereka masih agak kebingungan juga dan masih masih kaku dalam melakukan presentasi mengenai hasil pekerjaan mereka. Mereka masih malu-malu gitu. Kemudian selanjutnya yaitu kami juga melakukan penyebaran angket self-efficacy yang terkait dengan asesmen proyek yang telah mereka lakukan. Jadi mereka akan mengisi angket tersebut berdasarkan pengalaman yang telah mereka lakukan selama diskusi berkelompok untuk menyelesaikan asesmen proyek kami berikan. Nah, adapun untuk pembuatan angketnya untuk masing-masing pernyataan itu juga kami sesuaikan indikator self-efficacy ini dengan tahap proyek serta aktivitas yang telah mereka lakukan. Nah, yang pertama itu tahap proyeknya, kemudian indikator yang kami gunakan itu indikator self-efficacy menurut Bandura tahun 1997. Nah, adapun tahapan proyek pada tahap persiapan itu kita
integrasikan dengan indikator self-efficacy yaitu tingkat, magnitude atau level dengan penjelasannya keyakinan siswa terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan tertentu. Adapun aktivitas yang telah dilakukan mereka yaitu menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, merumuskan pertanyaan, memahami tujuan mengumpulkan data, dan menyusun rencana kerja kelompok. Kemudian, tahap proyek kedua yaitu pelaksanaan di sini diintegrasikan dengan indikator self-efficacy yaitu kekuatan atau strength. Nah, di sini penjelasannya tingkat kekuatan keyakinan siswa dalam menghadapi kesulitan selama mengerjakan tugas. Adapun aktivitas yang telah mereka lakukan yaitu mengumpulkan data, menyusun tabel frekuensi, menghitung mean, median, dan modus, serta tetap berusaha menyelesaikan tugas meskipun menemui kesalahan dalam mengolah data. Adapun tahapan terakhir dari asesmen proyeknya yaitu pelaporan. Di sini diintegrasikan dengan indikator self-efficacy yaitu keumuman atau generality. Adapun penjelasannya yaitu keyakinan siswa dalam menerapkan kemampuan yang dimiliki pada berbagai situasi atau tugas yang berbeda. Nah, adapun aktivitas yang telah mereka lakukan pada proyek yaitu menganalisis hasil pengolahan data, menarik kesimpulan, serta menyusun laporan dan mempresentasikan hasil proyek kepada teman dan juga guru. Nah, kami juga telah mencari untuk tabel tingkatan self-efficacy menurut Bandura tahun 1997. Nah, di sini terdapat tiga kategori interval nilai. Yang pertama yaitu untuk nilai persentasenya lebih dari 0 sampai kurang dari sama dengan 30 itu masuk pada kategori tidak sanggup melakukannya. Kemudian untuk persentasenya lebih dari 30 sampai kurang dari sama dengan 60 masuk pada kategori cukup mampu melakukannya. Dan yang terakhir yaitu untuk persentasenya lebih dari 60 sampai kurang dari sama dengan 100 masuk pada kategori sangat mampu melakukannya. Nah, berdasarkan teori Bandura, terdapat tiga indikator utama atau tiga dimensi utama yaitu yang pertama tadi magnitude atau level, kemudian yang kedua strength, dan yang terakhir itu generality. Nah, berikut kisi-kisi dari angket self-efficacy yang telah kami sebarkan kepada murid yang juga kami integrasikan dengan asesmen proyek kami. Berikut kisi-kisinya terdapat butir pernyataan positif dan juga negatif untuk masing-masing indikator. Kemudian, untuk rekapitulasi butirnya berikut untuk masing-masing indikator. Kemudian, pun penskoran dari self-efficacy-nya yaitu untuk pernyataan positif itu dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju itu dimulai dari skor 4. Kemudian untuk pernyataan negatifnya sebaliknya yaitu dimulai dari skor 1. Nah, kemudian berikut merupakan hasil rekap untuk nilai angket self-efficacy dari murid yang telah kami sebarkan. Nah, berikut merupakan hasil perolehan dari angket self-efficacy murid. Berikut merupakan rata-ratanya, diperoleh rata-rata skor keseluruhannya yaitu 70. Kemudian untuk persentase rata-rata persentasenya yaitu 60%. Lalu di sini juga terdapat rata-rata masing-masing butirnya serta persentase masing-masing butirnya. Berikut ringkasan dari perolehan masing-masing indikator. Yang pertama yaitu indikator self-efficacy yang pertama, level atau magnitude, memperoleh rata-rata 3 dan persentasenya yaitu 69%. Kemudian strength memperoleh rata-rata 3 juga dengan persentasenya yaitu 67%, serta generality memperoleh rata-rata sama 3 dengan persentasenya tertinggi yaitu 70%. Nah, adapun untuk skala self-efficacy yang kami gunakan untuk angket ini sama yaitu menurut Bandura tahun 1997. Di sini juga terdapat tiga tingkatan persentase interval nilainya. Yang pertama yaitu untuk persentase lebih dari 0 sampai kurang dari sama dengan 30% itu masuk pada kategori tidak sanggup melakukannya. Kemudian
untuk presentasi lebih dari 30 sampai kurang dari sama dengan 60% masuk pada kategori cukup mampu melakukannya. Dan yang terakhir yaitu untuk presentasinya lebih dari 60 sampai kurang dari sama dengan 100 maka masuk pada kategori sangat mampu melakukannya. Nah, adapun hasil analisis self-efficacy siswa pada pembelajaran proyek statistika berdasarkan angket yang telah kami lakukan yaitu sebagai berikut. Di sini kami analisis berdasarkan tiap indikatornya. Nah, berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada 38 siswa diperoleh rata-rata self-efficacy pada dimensi magnitude sebesar 69%, kemudian strength sebesar 67%, dan generality memperoleh presentasi terbesar yaitu 70%. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa self-efficacy siswa berada pada kategori yang baik. Kemudian, untuk analisis secara lanjut untuk dimensi yang pertama yaitu dimensi magnitude atau level. Dimensi magnitude berkaitan dengan keyakinan siswa terhadap kemampuan menyelesaikan tugas pada tingkat kesulitan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi ini memperoleh persentase sebesar 69%. Nah, di mana tadi masuk kepada kategori yang sangat mampu ya, yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki keyakinan yang cukup baik atau sudah kategori yang termasuk sangat baik dalam memahami tujuan proyek statistika, menentukan langkah pengolahan data, serta mengidentifikasi informasi penting, serta melakukan analisis data sederhana. Kemudian, menurut Bandura tahun 1997 juga, individu dengan tingkat magnitude yang tinggi akan memandang tugas yang sulit sebagai tantangan yang perlu dihadapi. Jadi dia tidak mudah menyerah, bukan sebagai ancaman yang harus dihindari. Dalam konteks proyek statistika yang telah kami buat, siswa yang memiliki keyakinan terhadap kemampuannya akan lebih berani mencoba menyelesaikan proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data secara mandiri. Namun demikian, masih ditemukan beberapa siswa yang merasa kesulitan dalam memahami konsep statistika dan menentukan langkah penyelesaian tugas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keyakinan siswa terhadap kemampuan akademiknya belum merata. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Frank Pajares yang menyatakan bahwa self-efficacy akademik berhubungan erat dengan pengalaman keberhasilan sebelumnya, yaitu mastery experience. Sebagian banyak pengalaman berhasil yang diperoleh siswa, semakin tinggi keyakinan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Dan itu seperti apa ya? Seperti pengalaman pengalaman baik atau pengalaman buruk dari mereka itu juga mendasari dari keyakinan dan keberanian mereka dalam menyelesaikan tugas yang mereka peroleh. Kemudian yang kedua yaitu dimensi strength. Dimensi strength diperoleh presentasenya yaitu 67% yang mempunyai nilai terendah dibandingkan dari dua indikator yang lain. Nah, kemudian hasil ini menunjukkan bahwa meskipun siswa memiliki keyakinan terhadap kemampuannya, kekuatan keyakinan tersebut belum sepenuhnya stabil ketika mereka menghadapi kesulitan atau hambatan selama mengerjakan proyek statistika. Kemudian ini juga diperkuat oleh Bandura tahun 1997 yang menjelaskan bahwa Strange menggambarkan seberapa kuat individu mempertahankan keyakinannya ketika menghadapi kegagalan atau tantangan. Siswa dengan strength yang tinggi akan tetap berusaha meskipun mengalami kesalahan atau kesulitan. Sedangkan siswa dengan strength rendah cenderung mudah menyerah. Jadi tingkatan mereka untuk maju menyelesaikan masalahnya itu juga sangat dipengaruhi oleh self-efficacy, terutama pada dimensi strength. Kemudian pada penelitian ini juga masih terdapat siswa yang menunjukkan kecenderungan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam pengolahan data. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian siswa belum memiliki ketahanan belajar atau academic resilience yang optimal. Meskipun demikian, adanya indikator positif seperti kemauan untuk tetap berusaha dan merasa tertantang menyelesaikan soal sulit menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek telah memberikan pengalaman yang mampu melatih ketekunan siswa. Temuan ini didukung oleh penelitian Delhasang yang menyatakan bahwa siswa dengan self-efficacy tinggi cenderung menunjukkan usaha yang lebih besar, ketahanan yang lebih kuat, serta prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa dengan self-efficacy yang rendah. Nah, di sini mereka itu ketahanannya atau sebenarnya bahasa anak mudanya tahan banting ya mereka.
Kemudian yang terakhir yaitu dimensi generality. Dimensi generality memperoleh persentase tertinggi yaitu 70%. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa mampu menerapkan keyakinan dirinya pada berbagai situasi pembelajaran yang berkaitan dengan proyek statistika. Nah, di sini juga dijelaskan oleh Bandura tahun 1997. Generality menunjukkan bahwa sejauh mana keyakinan individu dapat digeneralisasikan atau diterapkan secara umum ke berbagai aktivitas dan konteks yang berbeda. Dalam penelitian ini, siswa menunjukkan kepercayaan diri yang cukup baik dalam berdiskusi dengan kelompok, memeriksa kembali hasil pekerjaan, dan mengikuti berbagai aktivitas proyek statistika. Tingginya skor pada dimensi ini mengindikasikan bahwa pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil kerjanya. Aktivitas tersebut membantu siswa membangun keyakinan bahwa kemampuan yang dimilikinya dapat digunakan dalam berbagai situasi pembelajaran, serta serta mereka dapat langsung merasakannya di situasi yang nyata karena proyek yang kami gunakan yaitu mini detektif yang kami peroleh data-datanya juga dari kelas itu sendiri, dari data-data yang kali mereka peroleh dan mereka kumpulkan dari teman-teman mereka sekelas. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa siswa yang kurang percaya diri saat mengkomunikasikan hasil proyek dan masih bergantung pada teman dalam menyelesaikan tugas. Dan di sini yang masih menjadi masalah terbesarnya yaitu ketidakpercayaan diri mereka dalam melaksanakan presentasi, terutama presentasi proyek. Nah, jadi di sini mereka masih sangat membutuhkan dukungan dan arahan serta pancingan dari kami selaku fasilitator. Nah, secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa memiliki self-efficacy yang sudah baik dalam pembelajaran proyek statistika yang telah kami lakukan, yaitu terkait mini detektif. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori Bandura yang menyatakan bahwa self-efficacy berkembang melalui 4 sumber utama, yaitu mastery experience atau pengalaman keberhasilan, yaitu pengalaman siswa ketika berhasil menyelesaikan tugas proyek atau tugas-tugas sebelumnya. Kemudian yaitu various experience atau pengalaman pengamatan, yaitu pengalaman belajar dari teman sebaya yang berhasil menyelesaikan tugas. Nah, di sini ini juga termasuk salah satu faktor yang sangat penting yang dibutuhkan oleh siswa karena seperti yang kita ketahui, mereka kebanyakan dari kita tentunya pernah menjadi murid. Saat kita bertanya, terkadang ketika bertanya kepada guru, kita terdapat perasaan malu atau takut. Nah, sebagai alternatifnya, kita akan lebih memilih untuk bertanya kepada teman yang kita anggap mumpuni atau mampu dalam memahami permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu. Kemudian, yang ketiga yaitu verbal persuasion atau dukungan verbal, yaitu motivasi dan umpan balik yang diberikan guru maupun anggota kelompok. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor yang penting, yaitu kita anggapnya sebagai apresiasi. Jadi, kemarin selama kita melaksanakan pelaksanaan proyek di SMP 3, kami selalu memberikan dukungan terutama selama presentasi, karena memang saat itu kebanyakan dari mereka masih mengalami grogi atau gugup saat melakukan presentasi. Jadi kami juga tetap melakukan pengarahan, tapi tetap memberikan ruang kepada mereka untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Serta di akhir juga kami menghimbau kepada semua anggota dari kelas untuk memberikan apresiasi kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka, sehingga mereka akan merasa terapresiasi dan ada suatu pengakuan dari apa yang telah mereka lakukan. Kemudian, yang terakhir yaitu psikologi atau affective state, yaitu kondisi emosional siswa selama mengikuti pembelajaran. Dan di sini juga tugas kami sebagai fasilitator juga mengarahkan agar situasi kelas tetap kondusif, sehingga mungkin saat proyek, terutama pada saat tahap awal persiapan, itu kan mereka akan melakukan bagian tugas di mana ada yang bertugas untuk mencatat dan ada yang bertugas untuk berkeliling mencari data-data yang nantinya akan dianalisis. Jadi di saat situasi seperti itu, tentunya kondisi kelas akan sangat ramai. Jadi kami sebagai fasilitator setidaknya meminimalisir dari keramaian tersebut
ramai namun tetap kondusif agar tidak mengganggu kelas lain yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi pada pembelajaran berbasis proyek statistika yang telah kami lakukan, keempat sumber tersebut muncul secara alami melalui aktivitas perencanaan proyek, pengumpulan data, analisis data, diskusi kelompok, serta presentasi hasil dan refleksi pembelajaran. Oleh karena itu, model pembelajaran berbasis proyek berpotensi meningkatkan keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya dalam menyelesaikan tugas-tugas statistika. Nah, jadi hasil penelitian ini juga sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan self-efficacy siswa karena memberikan pengalaman belajar yang autentik, mendorong keterlibatan aktif, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berhasil menyelesaikan permasalahan nyata. Demikian presentasi dari kami mengenai analisis asesmen proyek yang telah kami lakukan berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah, kemudian indikator kesalahan dalam pemecahan masalah, serta dikaitkan dengan self-efficacy. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.